think in the campaign Sukarno in 1966, there's a mutual interest between the army who against Sukarno at that moment, or part of the army who are against Sukarno, because they are still a group of the army officer who is for Sukarno, and the student who are really anti-Sukarno because they know about the corruption at the Sukarno administration at that moment. I think that at that moment we are aware of the mutual interest of our campaign. The students sleep every night and then work very hard, and they just forget all the class, and they give everything for that campaign at that moment. The army was given news what the student want to do, and then when the army said that it's too dangerous, sometimes they stop us, but sometimes the student don't care about the army, so they just go on. And this is first when we criticize the attitude of the Suharto government, they just come to our radio. We criticize from the radio. They shut our radio, and then they arrest 5 of the students, and so many students become frustrated. Let's say after 1967, because they expect the condition become better and better, although they know the difficulties, but in reality it comes much slower than. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kekuatan baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat menjalani semua aktivitas dengan baik. 2 kalinya sholat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baik, perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, asal dari Bojonegoro. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang review buku tentang Di Bawah Lentera Merah karya Suhogi, yaitu dimana saya kuliah di Ponorogo dikasih tugas. Mata kuliahnya yaitu tentang historiografi yang diempu oleh Ibu Khairun Nikmah. Baik, ya langsung saja kita bahas. Suhogi merupakan seseorang yang menarasikan keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1917 sampai 1920, yaitu di Semarang, di mana pada saat itu terjadi sebuah krisis sosial ataupun ekonomi. Kemudian pada saat itu ada sebuah organisasi, yaitu organisasi Syarikat Islam, yang bagaimana organisasi itu yang mempelopori adanya sebuah gerakan secara sosial maupun revolusioner yang dipimpin oleh Samoen. Syarikat Islam itu bergerak, awal mulanya itu hanya kaum menengah saja pendukungnya. Kemudian dengan adanya suatu keadaan krisis, sehingga banyak para petani dan masyarakat lemah yang mendukung organisasi Syarikat Islam tersebut, di mana keadaan pada saat itu sangat miris. Kebijakan yang dilakukan pemerintahan Hindia pada saat itu sangat kejam sekali. Yang sebelumnya itu dijajah pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh VOC, yaitu VOC memberikan kebijakan-kebijakan dalam kepemerintahannya waktu menjajah di Indonesia, yaitu dengan adanya suatu aturan. Tapi pada tahun 1917 kebijakan VOC tergusur dengan kebijakan penjajahan waktu itu pada tahun 1917, yang mana pada waktu kebijakan VOC adanya kerja rodi dihapuskan,
dengan membeli sawah-sawah petani atau lahan-lahan jajahan yang dijadikan sebagai perkebunan tebu. Pemerintahan Indonesia pada saat itu menyuruh masyarakat agar menyewakan tanahnya kepada pihak penjajah. Karena pada saat itu pemikiran rakyat Indonesia yang masih dibilang bodoh, mudah dibodohi, mereka mau menyerahkan. Dan lahan itu pun dikuasai oleh para penjajah untuk digunakan sebagai lahan perkebunan tebu. Namun tak itu dan pula, seorang penjajah juga mengambil pekerjanya dari rakyat yang mempunyai sawah tersebut. Itu sangat miris. Mereka dipekerjakan di perkebunan itu dan digaji dengan gaji yang tidak sangat layak dan sangat sedikit sekali. Hal itu pun membuat rakyat Indonesia, khususnya rakyat Semarang pada saat itu, mengalami krisis sosial atau krisis pangan dan membuat mereka menjadi kelaparan. Pada tahun itu juga terjadi sebuah wabah, yaitu wabah pes, yang disebabkan karena adanya, baik kita lanjut ya, karena tadi ada kesalahan sedikit tentang penyimpanan kartu memori yang sudah habis. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yaitu pada saat itu masyarakat Semarang terserang sebuah wabah penyakit yang bernama wabah penyakit pes, di mana wabah itu terjadi karena kepadatan penduduk atau kepadatan sebuah rumah yang dibuat dari atapnya itu dari kayak semacam anyaman gitu, terus juga dari bambu juga, sehingga menyebabkan tempat bersarangnya sebuah tikus, hewan tikus. Dan karena kepadatan itu dan tikus itu menyebarkan sebuah virus yang tadi disebut namanya, yaitu virus pes. Karena adanya wabah itu, kemudian pemerintahan Indonesia membuat kebijakan, yaitu akan membakar rumah-rumah para penduduk desa itu. Tetapi pemerintah juga memberikan batas waktu perpindahan, yaitu 8 hari. Akan tetapi banyak yang menolak karena dengan keadaan rakyat yang miskin dan tidak punya apa-apa, sehingga kalau pemerintah membuat kebijakan seperti itu, masyarakat berpikir beliau mau tinggal di mana. Kemudian kebijakan tersebut atas desakan dari para masyarakat, sehingga pemerintah memberikan sebuah rumah kecil-kecilan. Karena dengan datangnya hujan, wabah tersebut menjalar dengan sangat cepat. Banyak masyarakat yang terserang penyakit tersebut. Oke, lanjut. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah penjajahan pada saat itu mendorong sebuah pergerakan yang dipelopori oleh Samoan. Pergerakan tersebut banyak dipelopori tadi oleh para kaum petani atau kaum bawah yang mengalami sebuah krisis akan ekonomi dan sosial, terutama moral. Banyak yang mendesak, banyak yang menghina masyarakat Jawa, bahwa masyarakat Jawa masyarakat yang boros katanya. Padahal bisa dilihat boros dari mana. Dengan adanya kejadian tersebut,
banyak masyarakat Indonesia yang mengalami sebuah itu pula. Pada saat itu terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat di Rusia dan menyanyikan lagu Yel-Yel atau lagu Marseille. Kemudian berita itu terdengar sampai Indonesia dan para Samoan, pemimpin syarikat Islam, membuat sebuah pergerakan yang didukung oleh para masyarakat bawahan, dan kemudian muncullah sebuah pergerakan Marxisme pertama di Indonesia dengan gerakan revolusionernya. Maka Samoan memimpin dan membuat kebijakan di dalam organisasinya yang didukung pada waktu itu juga ada santri dari berbagai golongan. Dan itulah yang terjadi, sebuah sejarah kelam yang ada di Indonesia yang patut kita kenang dan kita ambil hikmah dari kejadian itu. Semoga tidak terulang di zaman yang akan datang. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau salah dalam pemilihan kata, mohon dimaafkan. Dan karena ini hari puasa Ramadan, sebentar lagi menjelang Idul Fitri, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan waktu dalam perkuliahan. Saya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.